Perkenalkan, kami dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, saya Aslamia sebagai ketua, dan di samping saya anggota Mariati, Aida Prina. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Inovasi Monopoli Berbasis Kearifan Lokal sebagai Optimalisasi Kualitas Pendidikan bagi Generasi Milenial. Karya tulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi kearifan lokal di Kalimantan Selatan yang didesain dalam bentuk media pembelajaran monopoli. Hasil dari karya tulis ini menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis kearifan lokal mampu memberikan ruang inovasi media pembelajaran sekaligus mengkampanyekan pentingnya kearifan lokal untuk mencapai kualitas pendidikan. Ini adalah media pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran monopoli. Yang pertama, ada proses pembuatan media pembelajaran monopoli berbasis kearifan lokal. Untuk proses pembuatan ini dilakukan secara manual, yaitu bahan utamanya yaitu kertas karton, alat tulis serta cetakan foto berupa potensi loop lokal di setiap daerahnya. Alat-alat yang perlu dipersiapkan dalam bermain monopoli sebagai media pembelajaran, yang pertama ada dadu, yang kedua ada monopoli, yang ketiga ada uang mainan yang terdiri dari angka 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000. Yang keempat ada miniatur rumah kecil. Yang kelima ada pionir sebanyak 5 buah. Yang keenam ada kartu kesempatan dan dana umum. Selanjutnya ada ketentuan cara bermain monopoli sebagai media pembelajaran. Yang pertama ada aturan-aturannya, yaitu peserta yang bermain terdiri dari 5 orang maksimal pemainnya. Monopoli berbasis kearifan lokal di wilayah Kalimantan Selatan terdapat 30 daerah dengan potensi yang berbeda-beda, di mana di dalam permainannya diawali dengan garis start, lalu ke daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Pelabuhan Trisakti, Martapura, Astambul, Sungkai, Binuang, Terminal Palena, Tapin, Kandangan, Negara, PDAM Banjarmasin, Barabai, Babiri, Amuntan, Kalua, Paringin, Bandara Syamsuddin Nur, Balangan, Tanjung, Bati-Bati, Pelai Hari, Priam Kanan, Terminal Handil Bakti, Jorong, Sungai Danau, Tanah Hulu, Sebamban, Batu Licin, dan terakhir Kota Baru. Selanjutnya ada 2 kartu yang terdapat dari permainan monopoli ini. Yang pertama ada kartu kesempatan. Kartu kesempatan ini yang terdiri dari soal kearifan lokal. Dan yang kedua ada kartu dana umum yang terdiri dari materi yang ada di buku teks. Contohnya dari materi kelas 7 semester 2 produksi, distribusi, dan konsumsi. Cara bermain permainan monopoli adalah yang pertama, dalam permainan monopoli terdiri dari 2 sampai 5 orang. Yang kedua, uang monopoli dibagikan kepada peserta didik sebanyak 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, dan 1.000.
Yang ketiga, dadu dilambungkan oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik yang mendapatkan dadu tertinggi yang pertama memainkannya. Kemudian, peserta didik memainkan permainannya yang diawali dengan peserta didik yang pertama. Apabila peserta didik mendapatkan kolom dana umum, peserta didik berhak mencabut kartu dana umum dan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalamnya. Berikut soal yang terdapat di dana umum, yaitu sebutkan apa saja kegiatan ekonomi. Peserta didik menjawab yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, peserta didik memainkan permainannya dan mendapatkan kartu rumah, yaitu Martapura, dan mencoba membelinya, yaitu seharga Rp75.000 dan membayarnya kepada bank sebesar uang tersebut. Dilanjutkan kepada peserta didik yang pertama melambungkan dadu, kemudian mendapatkan angka yang menunjukkan rumah Ketapin. Dan membelinya dengan mengambil sertifikat tanah Tapin dan melihat harganya sebesar Rp100.000 dan membayarnya ke bank sebesar uang tersebut. Kemudian peserta didik yang kedua melambungkan dadu permainannya yang menunjukkan angka kepada kolom kesempatan. Kemudian peserta didik mencabut kartu kesempatan dengan soal berupa sebutkan 2 kegiatan ekonomi yang ada di wilayah Banjarmasin. Kemudian peserta didik menjawab yang pertama ada Pasar Terapung dan yang kedua ada Pasar Sudi Mampir. Peserta didik memainkan permainan monopoli berbasis kearifan lokal selama 2 jam pelajaran sekitar 80 menit. Dengan inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal pada pembelajaran IPS pada kelas 7 semester 2 dengan tema produksi, distribusi, dan konsumsi dapat membuat peserta didik antusias dalam proses pembelajaran karena di dalamnya terdapat unsur pertanyaan lokal yang terdapat di permainan monopoli, yang terdapat di kartu kesempatan dan juga dana umum. Hal ini sejalan dengan pembelajaran kontekstual. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah di mana pendidikan sekarang ini perlu adanya muatan kearifan lokal guna memperkenalkan ke peserta didik secara kontekstual melihat dampak globalisasi yang sangat urgensi, sehingga perlu filter untuk mempertahankan kearifan lokal khususnya di wilayah Kalimantan Selatan melalui permainan monopoli yang diselipkan materi-materi pembelajaran yang relevan dengan kearifan lokal guna mengoptimalisasikan kualitas pendidikan yang bagi generasi milenial yang kreatif, unggul, dan berdaya saing. Demikian hasil video presentasi karya tulis ilmiah kami. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and share. Salam sosial. Salam. Forza Sosiale. Forza, Forza, Forza.